say no. When I get up all in ya, yeah. We can hear the angels calling us, yeah. And we can see the sunrise before us, yeah. And when I'm in that thing, I make that body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Juliana. Saya kuliah di IAI Sumber. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu materi mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran Sejarah Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Joni Indrawandi, MPD. Saya mengambil tentang judul Sejarah Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Baiklah, sekarang saya langsung saja untuk menyampaikan isi sedikit tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Sejarah pendidikan Islam Turki Utsmani adalah pendidikan Islam di masa Kesultanan Turki Utsmani mengalami perkembangan yang sangat signifikan, seperti istana, masjid, dan madrasah menjadi pusat ilmu pengetahuan yang berpengaruh di seluruh dunia Islam. Sistem pendidikan tradisional pada masa Turki Utsmani, yaitu Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan baca, tulis, dan hafalan Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Yang kedua, masjid. Masjid adalah pusat pembelajaran ilmu agama, hadis, dan disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, TK. TK adalah pusat pembelajaran sufis dan spiritualisme Islam yang dikelola oleh para sufi dan dervis. Lembaga pendidikan tinggi di masa Turki Utsmani yaitu madrasah. Madrasah terdiri dari pembiayaan, kurikulum, pengajar, dan murid. Dalam segi pembiayaan pada masa Turki Utsmani pada madrasahnya adalah didanai oleh wakaf dan sumber para dermawan. Yang kedua, kurikulum. Fokus pada ilmu keislaman seperti fikih dan teologi dan bahasa Arab, itu yang terdiri dari kurikulumnya. Yang ketiga, pengajar, diisi oleh ulama dan sarjana muslim terkemuka yang dimiliki oleh reputasi yang sangat tinggi. Dan yang keempat, murid. Madrasah terbuka untuk semua lapisan dan tidak memandang kaya dan miskinnya. Dan selanjutnya, kurikulum dan pembelajaran pada masa Turki Utsmani, yaitu Al-Ulum Nakliyah. Al-Ulum al-Nakliyah yaitu ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis seperti tafsir, hadis, dan fikih. Dan yang kedua, Ulum al-Aqliyah. Ulum al-Aqliyah adalah ilmu rasional seperti matematika dan astronomi dan filsafat. Metode pengajaran yang digunakan metode halakah, diskusi, dan debat untuk pengembangan pemikiran kritis pada murid-muridnya. Dan yang selanjutnya, peran ulama dalam pendidikan Turki Utsmani, berperan sebagai pengajar, pemimpin, penulis, dan pembaharuan dari masa ke masa. Dan selanjutnya, pembaharuan pendidikan di era Tanzimat. Pembaharuan pada era Tanzimat ini terdiri dari kurikulum modern, sekolah baru, sistem baru, dan formasi. Itulah yang ada pembaruan pada masa Tanzimat. Dan selanjutnya, dampak pendidikan Turki Utsmani pada dunia Islam. Yang pertama, pengembangan Islam. Pada masa Turki Utsmani ini pusat penyebaran Islam pusat penyebaran keislaman di seluruh dunia.
Dan yang kedua, pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa pada masa Turki Utsmani ini adalah seperti bahasa Arab dan Persia, bahasa utama dalam dunia akademis keislamannya. Yang ketiga, pengaruh budaya. Pengaruh budaya seperti gaya arsitektur, seni, dan adat istiadat Turki Utsmani menyebar ke berbagai wilayah Islam lainnya. Dan itulah yang dapat saya jelaskan sedikit tentang sejarah pendidikan pada masa Turki Utsmani. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.